Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Gaprianto, Prodi D4 Akuntansi Manajerial, kelas 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang mata kuliah pengantar manajemen. Bab 6, Kepemimpinan. Arti kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi aktivitas orang lain melalui komunikasi baik individual maupun kelompok ke arah pencapaian tujuan. Manajer harus mampu memperlihatkan kepemimpinannya untuk dapat mempengaruhi orang lain. Manajer perlu mengetahui beberapa strategi, antara lain: 1. Menggunakan data dan fakta untuk mengemukakan argumen dan alasan yang logis. 2. Bersikap bersahabat dan mendukung upaya yang baik dalam perusahaan. 3. Memobilisasi atau mengaktifkan orang lain untuk melaksanakan pekerjaan. 4. Melakukan negosiasi. 5. Menggunakan pendekatan langsung atau kalau terpaksa menggunakan paksaan. 6. Memperoleh dukungan dari atasan atau orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam organisasi. 7. Memberikan sanksi dan hukuman terhadap perilaku yang menyimpang. Teori-teori kepemimpinan. 1. Teori sifat atau teori. Teori ini disebut teori The Great Man, yang menyatakan bahwa seseorang yang dilahirkan menjadi pemimpin, apakah ia mempunyai sifat atau tidak mempunyai sifat sebagai pemimpin. 4 sifat umum yang mempunyai pengaruh terhadap kesan kepemimpinan dalam organisasi. 1. Kecerdasan. 2. Kedewasaan dan hubungan sosial yang luas. 3. Memotivasi diri dan dorongan berprestasi. 4. Sikap hubungan manusiawi. Yang kedua, teori kelompok. Teori ini beranggapan bahwa agar tujuan tercapainya, maka harus terdapat suatu pertukaran yang positif di antara pemimpin dan pengikutnya. Teori situasional dan model kontingensi. Hubungan kemanusiaan atau gaya yang lunak dihubungkan dengan pemimpin yang tidak melihat perbedaan yang besar di antara teman kerja yang paling banyak dan paling sedikit disukai. Gaya yang terorientasi tugas dihubungkan dengan pemimpin yang melihat sesuatu perbedaan besar di antara teman kerja yang paling banyak dan paling sedikit disenangi, dan memberikan suatu gambaran paling tidak menyenangkan pada teman-teman kerja yang paling sedikit disukai. Tipe otorisasi dibagi 3, yaitu 1. Otorisi keras, otorisi baik, otorisi inkompeten. Tipe demokrasi dibagi 3 juga, yaitu tipe demokrasi tulen, tipe demokratis palsu, tipe laissez faire. Tipe demokrasi. Tipe demokrasi tulen mempunyai sifat mau mendengar masukan dari bawahan, menekankan rasa tanggung jawab dan kerjasama yang baik pada setiap bawahan. Tipe demokratis palsu mempunyai sifat berusaha untuk menjadi demokratis. Kedemokratisannya tergantung emosi dan banyak beban pikiran yang dihadapi. Tipe laissez faire mempunyai sifat karakter lemah, tidak mempunyai pendirian yang kokoh, tidak dapat mengendalikan anak buah, tidak mampu mengkoordinasi bawahan, dan tidak bisa menciptakan suasana kerja yang kooperatif. Para pemimpin sukses. Yang pertama adalah Sun Tzu, seorang ahli strategis militer pada masa Raja Helu di negeri Wu. Sun Tzu memiliki catatan teori perang yang ia tulis dalam Bila-bila Bambu. 5 prinsip dasar kepemimpinannya, yaitu integritas, tujuan yang spesifik, aturan main yang jelas, pemberdayaan orang kunci, ketegasan. Yang kedua yaitu Steve Jobs, lahir di San Francisco, California, Amerika Serikat, 24 Februari 1955. Pemimpin perusahaan Apple Komputer dan Pixar Animation Studios. Jobs merupakan pemimpin persuasif dan karismatik serta pemimpin yang mudah berubah pikiran dan beremosi tinggi. Karya Steve Jobs yaitu Apple I, Apple II, Macintosh.
John Darmawan dan Nusa Smita, pimpinan PT Toyota Astra Motor, CEO terbaik tahun 2009 dan 2011. John Darmawan merupakan sosok yang santun, ramah, dan rendah hati. Pemimpin yang berani, tegas, dan visioner. Konsep 3 winning. Yang pertama yaitu konsep pertama. Seorang pemimpin harus mempunyai konsep ke depan mau melakukan apa yang sudah jelas ke depannya. Konsep kedua, membuat sistem untuk menjalankan konsep tersebut. Konsep ketiga, dibutuhkan tim yang kuat dan solid untuk mensukseskan konsep tersebut.